Itulah kita melaksanakan saum Ramadan, menghormati diturunkannya firman Allah. Untuk apa? Isinya ini cuma 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz. Isinya cuma 2. Lakukan perintah Allah, hindari apa yang dilarang oleh Allah. Cuma itu. Nggak perlu ibu bapak hafal 30 juz. 2 itu saja dilakukan, insya Allah semuanya tercatat dalam Al-Quran sebagai pedoman. Itu sebabnya Allah katakan, diberikan 2 cahaya kepada umat Muhammad, nurul Quran wa nurul Ramadan. Cahaya Al-Quran, cahaya Ramadan, untuk menerangi umat Muhammad dari siksa kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi Ramadana syahrus syam bil barakati. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul hakul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wadil amil tibil qulubi wa da'waiha wa abiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa gijaiha wa kutil arwahi wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, petunjuk, keberkahan yang diberikannya kepada kita. Amat sangat lagi titipan iman di dalam dada, sehingga kita boleh bersuah, bersilaturahmi dalam momentum pelaksanaan peringatan Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak terhalang dengan halangan apapun pelaksanaan niat kita untuk melaksanakan saum Ramadan hingga hari yang terakhir. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. 3 berkah yang Allah berikan kepada umat manusia di dunia ini ketika datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama, keberkahan itu diberikan kepada orang yang menunaikan saum Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, Allah berikan keberkahan itu kepada bayi-bayi yang dilahirkan pada bulan Ramadan. Dan yang ketiga, Allah berikan keberkahan kepada orang-orang yang mendapat petunjuk memeluk Islam, orang kafir maksudnya, yang mendapat petunjuk di bulan Ramadan. Alhamdulillah, pengalaman inilah kami sekeluarga mendapat hidayah pada tanggal 11 Oktober tahun 2006 atau bertepatan 18 Ramadan 1427 Hijriah. Konsistensi dalam menjalankan keimanan Islam kami jalankan sesuai dengan apa yang kami ucapkan melalui 2 kalimat syahadat. Kita berpuasa di bulan Ramadan bukanlah baru kita berpuasa. Allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada orang-orang sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Siapa mereka? Para nabi dan pengikut-pengikutnya. Setiap nabi yang menerima wahyu, setiap nabi yang menerima perintah Allah, selalu diberikan wahyu itu pada bulan Ramadan. Inilah alasan maka kita melaksanakan saum, kita berpuasa karena menghormati diturunkannya
kitabullah Al-Quranul Karim sebagai penyempurna segala kitab yang diturunkan oleh nabi-nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudaraku, jangan kita berpikir bahwa Al-Quran ini sifatnya hanya kepada satu agama. Nilai keuniversalan Islam itu terbukti ketika Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan allazi unsila bihil Quran hudal linasi wa bainati minal huda wal furqan. Sama kedudukannya dengan derajat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di Al-Quran diterangkan oleh Allah hudal linas, bagi seluruh umat manusia. Yang percaya kepada Al-Quran disebut dengan orang-orang mukmin. Yang menolak dan tidak percaya kepada Al-Quran, mereka disebut orang-orang kafir. Menolak untuk beriman kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran ini sifatnya universal bagi seluruh umat manusia. Tidak ada nabi yang berhasil membawa risalah perintah dari Allah. Tidak ada nabi yang berhasil menuntun umat manusia kepada agama Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam gagal Nabi Adam. Allah memberikan fasilitas yang begitu lengkap, mewah, apa saja yang diinginkan Adam. Kata Allah, ambil semua Adam, nikmati fasilitas yang aku berikan. Tapi ada satu buah, jangan coba-coba Adam. Jangankan engkau pegang, jangankan engkau makan, pegang, petik pun jangan. Adam tidak taat kepada Allah. Adam melanggar. Adam mengambil, memakan buah itu bersama istrinya. Gagal Adam. Kemudian lahirlah anak-anak Adam sampai kepada Abu Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun gagal. Dari kalangan Bani Israel 124.000 nabi yang diutus. Di dalamnya ada 25 Rasulullah. Tidak ada satupun yang berhasil kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir gagal adalah Nabi Isa alaihissalam. Itulah sebabnya rentetan diturunkannya lembaran kitab-kitab samawi. Dalam ensiklopedia Islam, samawi itu artinya langit. Ketika Allah menurunkan firman-Nya di malam pertama Ramadan, Allah berikan firman-Nya kepada Nabi Adam, kepada Ibrahim alaihissalam dengan nama Su'ub Ibrahim. 700 tahun kemudian Allah berikan lembaran Taurat kepada Musa dalam bentuk 2 loh batu. Kitab Taurat itu tidak dalam bentuk manuskrip teori seperti buku begini, Al-Quran. Tidak. Taurat yang Allah berikan kepada Musa di Bukit Tursina dalam bentuk 2 loh batu yang bertuliskan 5 and 5 commandments to the Israel descendants. Kepada keturunan Bani Israel dengan 2 buah loh batu kembar berisikan 5 dan 5 perintah, atau yang kita kenal dalam studi teologi the 10 commandments, 10 perintah bagi Bani Israel. Jadi Taurat itu ditulis di atas batu, bukan di atas kitab. Makanya sampai hari ini tidak ada ahli yang menemukan Taurat dan Injil dalam bentuk kitab. Ketika Allah berikan Taurat kepada Musa, Musa, ini Taurat. Tetapi dengar baik-baik, you listen me Musa, kata Allah. Dengar saya Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammadin. Ini atau itu umat Muhammadin nur aini kaila yadurhum zulmatani. Aku akan memberikan kepada umat Muhammadin, umat Muhammad, 2 cahaya
untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Faqala Musa, lalu Musa bertanya, "Manur aini ya Rabbi?" Dua cahaya apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, "Nurul Quran wa nurul Ramadan." Cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Faqala Musa, bertanya lagi Musa, "Wa majul matani ya Rabbi?" Untuk menerangi dua kegelapan apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, "Julmatul qabri wal yaumal qiyamati." Untuk menerangi umat Muhammad dari siksa kubur dan kegelapan hari kiamat. Betapa mulia agama ini. Belum datang nabinya, belum datang umatnya, 4076 tahun. Risalah, informasi, nubuah sudah Allah turunkan kepada Musa alaihi salam. Jadi terkait dengan datangnya umat Islam ini, para profesor ahli bibliologi, kalau ahli-ahli kita, pendeta-pendeta yang sudah jam terbangnya tinggi, yang punya kemampuan intelektualitas di atas rata-rata, yang betul-betul ahli di bidang kitab, mereka tahu bahwa risalah tentang kedatangan umat Muhammad sudah dimulai periodenya dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Dalam sebuah sistem historik, dalam pembelajaran sejarah, ibu bapak mesti pastikan no history, no truth, no truth, no theory, no theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada teori, tidak ada kebenaran. No history, no truth. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, mustahil ada teori. No history, no theory, no science. Dan tidak ada teori, dapat dipastikan tidak ada ilmu pengetahuan. Nah, mana buktinya Ustaz? Begini. Ibu bapak 100% keturunan Minang ini Muslim. Tanya kepada nenek moyang orang Minangkabau, sampai membentuk sebuah filosofis dalam kehidupan antropologi dalam masyarakat, dalam budaya culture daripada orang Minangkabau, dengan satu semboyan adat Basandi syarat, syarat Basandi kitabullah. Kitabullah yang dimaksud syarat dengan teori, artinya tanyakan kepada nenek moyang kita, bagaimana kita mengakui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah dari Minangkabau datang ke Mekah berjumpa dengan Nabi Muhammad? Logika terbalik dan tidak mampu diterima oleh akal sehat. Rasulullah hidup pada abad yang ke-6. Islam masuk di Indonesia ini lama. Rasulullah sudah tiada, barulah Islam ada di Indonesia. Maksud saya apa? Kita mengakui Rasulullah Nabi, kita mengakui Islam benar karena didasari oleh pengetahuan teori. Jadi membenarkan sebuah agama substansial, esensial makna daripada kebenaran suatu agama berdasarkan teori. Tidak mungkin teori salah, praktik jadi benar. Sedangkan orang Islam sudah pegang teori kitab Al-Quran yang begini benar, masih ada yang salah. Apalagi kitab agama lain. Tidak ada agama yang paling sempurna, tidak ada agama yang paling suci adalah kecuali agama Islam. Dan ini maksud saya harus dipisahkan dengan orang Islam. Nah, itu yang saya bicarakan adalah agama Islam, bukan orang Islamnya. Kalau orang Islamnya kita banyak lemah. Kalau kita masuk Islam hanya melihat orang Islam, hanya satu yang menjadi tolok ukur kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah hasanah, teladan yang baik. Apalagi di akhir zaman ini, Allahu Akbar. Setiap hari yang kita tonton tidak ada lain kecuali perdebatan mengenai Islam sedang dikepung. Ibu bapak yakin sajalah, semakin kita dikepung, semakin kita menang. Asalkan apa? Di bulan ini kita bersatu. Kenapa? Kalau tidak bersatu, lihatlah.
Bencana terjadi di mana-mana, bahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah mengatakan ada ancaman besar di Pulau Jawa tentang bencana. Itu siklon Seroja itu, semacam puting beliung. Seorang ahli berkata di televisi TV One, saya tonton, baru kali ini siklon tropis Seroja itu menyerang daratan. Angin kencang ini yang menyimpan badai yang besar ini, itu tidak pernah terjadi di darat, selalu di lautan. Kenapa ke darat? Qul amara Rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh muhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Kata Allah, Qul amara Rabbi bil qis. Qis itu keadilan. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memerintahkan untuk menjalankan keadilan. Ketika engkau menghadapkan wajahmu Masjidil Wad'uh, di dalam masjid, ketika kita sujud menyembah kepada Allah. Berarti ayat ini kepada orang kafir atau kepada Muslim? Kepada Muslim. Allah perintahkan dua malaikat menjemput dua makhluk manusia. Satu bergelar raja, satu bergelar ahli ibadah. Ini kita simpan permasalahan ini menjadi bekal kita berjalan selama Ramadan. Jadi penguat dalam kehidupan kita. Mau tahu apa kita? Entah saya pribadi atau diantara ibu bapak, begitu kita keluar masjid, tiba di rumah, belum sampai sahur subuh nanti sudah dipanggil oleh malaikat maut. Diutuslah malaikat maut datang kepada seorang sosok raja yang zolim, raja yang lalim, raja yang tidak sayang kepada rakyatnya. Di tengah tempikan sorak masyarakat kaum kerajaan, datanglah laki-laki tua mengenakan jubah yang compang-camping, kulitnya penuh dengan borok, bisul dan luka. Berteriak kepada raja, wahai raja, tolong condongkan kepalamu, ada hajat yang hendak saya sampaikan. Kata raja, hei, kau orang kurus kering, kau tidak punya harga apa-apa. Tidak kau tahu bahwa saya ini raja? Saya di atas tunggangan kuda dengan dikawal oleh beberapa prajurit berperawakan baik. Singkirkan manusia hina ini. Disingkirkan. Karena orang ini meminta terus, akhirnya raja menyerahkan kepalanya, tunduk, memalingkan ke arah kiri. Silakan bisik apa hajatmu. Orang tua ini membisikkan di kuping sang raja, saya adalah malaikat maut. Bingung raja, pucat seperti kertas tisu ini. Tolong berikan saya 10 minutes, 10 menit saja saya selesaikan urusan saya di kerajaan. Kata malaikat, I'm sorry my friend, it's too late. Sudah terlambat kawan. Tumbang dari atas kuda, mati dengan cara sekejap mata. Tumbang, berjalanlah malaikat maut ini pergi menyusuri sungai, menapaki lembah, menaiki gunung, menggedor pintu seorang miskin yang papa yang sudah ditinggalkan istri dan anaknya. Tinggallah seorang diri di gubuk reot. Digedor pintu, assalamualaikum. Tidak terdengar balasan suara, hanya terdengar percikan air. Ternyata yang punya rumah sedang berwudu. Menggedor ketiga kali, menyautlah orang dari dalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gerangan di luar? Masuklah malaikat maut, memproklamirkan dirinya, saya adalah malaikat maut. Yang punya rumah katakan, kenapa baru datang? Sudah lama saya tunggu. Sudah lama saya tunggu kedatanganmu malaikat maut. Segeralah cabut nyawa saya. Nah, itulah kita melaksanakan saum Ramadan, menghormati diturunkannya firman Allah. Untuk apa? Isinya ini cuma 2. 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz. Isinya cuma 2. Lakukan perintah Allah, hindari apa yang dilarang oleh Allah. Cuma itu. Nggak perlu ibu bapak hafal 30 juz.
Dua itu saja dilakukan, insya Allah semuanya tercatat dalam Al-Quran sebagai pedoman. Itu sebabnya Allah katakan, diberikan dua cahaya kepada umat Muhammad, nurul Quran wa nurul Ramadan. Cahaya Al-Quran, cahaya Ramadan, untuk menerangi umat Muhammad dari siksa kubur.